Abang pergi merantau ke tanah Sunda, untuk mengais sedikit rezeki. Izinkan abang berlabuh di hati adek. Lanjut bab 23-24. Tiba-tiba istriku cuek. Mas Reza, mau makan malam juga? Tanya Feli saat Reza sudah tiba di hadapannya, sambil melirik dewa yang sudah memasang wajah garang dan menatap tajam Reza. Kok, tumben sendirian? Ngak sama Pak Bastian? Tanya Feli, saat melihat Reza seorang diri. Iya, biasa dia lagi ngebucin. Dan menyuruhku pergi begitu saja. Jawab Reza dengan kesal, mengingat dia diusir oleh Bastian, karena dia tidak mau diganggu. Kebetulan kita juga mau makan, Mas Reza gabung saja. Daripada sendirian, ucap Feli, tanpa memperdulikan dewa yang sudah seperti banteng yang hendak mengamuk. Serius Fel? Pasti dia suamimu. Ucap Reza, sambil melihat dewa yang sudah memasang raut kesal dan memandangnya tajam. Dengan ragu Reza mengulurkan tangannya untuk berkenalan. Halo, suaminya Felia. Kenalin Reza, temannya Feli kerja, ucap Reza dengan ramah. Dewa hanya memandang Reza datar, tanpa berniat membalas uluran tangan Reza. Dewa, suaminya Feli. Ucap Dewa ketus, dan kamu sangat mengganggu, lanjutnya. Buset, galak amat. Kasian Feli dapat suami kayak dia, mendingan aku yang ramah tamah ini, lebih cocok sama Feli, ucap Reza dalam hati, sambil menarik lagi tangannya dengan senyum canggung. Ish, gak sopan banget sih, omel Feli. Dewa hanya bodoh amat, menurutnya Reza memang mengganggu acara dinner perdananya dengan Feli. Udah Mas Reza jangan dengerin. Duduk Gi, biar aku pesenin sekalian. Ucap Feli tanpa memperdulikan dewa yang mencebik kesal. Cih, ngapain kamu repot-repot mesenin dia, dia bisa sendiri. Mending kamu perhatiin suamimu ini. Sewot dewa, kala melihat Feli begitu perhatian dengan Reza, dan mengabaikan dirinya. Kenapa sih? Orang sekalian, lagian kita juga belum pesan. Jawab Feli tak kalah sewot, karena masih kesal dengan dewa. Cek, aku gak suka Feli, kamu perhatian sama dia, sedangkan padaku tanya aja engak. Masih tidak terima. Udah ih, ya udah kalian berdua mau pesan apa? Feli mengalah, wanita itu mengangkat tangan kanannya, memanggil waiters. Aku terserah kamu aja Fel, apapun yang kamu pesan, aku akan memakannya dengan senang hati. Jawab Reza, dengan mendudukkan dirinya di kursi sebelah Feli. Dewa rasanya ingin melempar buaya satu itu ke kandang buaya, sungguh laki-laki itu sangat kesal. Aku mau beef steak, dan minumnya terserah kamu, jawab Dewa dengan tersenyum tipis menatap Feli. Kalau ayang Feli, mau pesen apa? Tanya Reza tanpa dosa, kebiasaan memanggil Feli seperti itu. Begitupun dengan Feli yang menanggapinya biasa, tapi tidak dengan Dewa. Laki-laki itu seketika matanya membola. Tatapan tajamnya seolah-olah hendak menelan hidup-hidup Reza. Mau ku robek mulut busukmu itu. Berani sekali kau memanggil istriku seperti itu. Pekik marah Dewa, dia saja belum pernah memanggil istrinya dengan panggilan keramat itu, dan beraninya laki-laki di depannya dengan santainya memanggil istrinya seperti itu. Sedangkan Reza hanya menyengir kuda, sambil menggaruk tengkuknya, alamak keceplosan. Lupa kalau ada suaminya, ucap Reza dalam hati, seraya menutup mulutnya. Kamu minumnya orange juice, gak apa-apa kan Mas Reza? Tanya Feli. Iya yang, terserah kamu, ceplos Reza, seketika menutup mulut dengan tangannya, ketika melirik Dewa yang memelototinya tajam. Feli hanya mengelengkan kepala saja melihat itu.
Mau pesan apa, Kak? Tanya seorang waiters. Saya mau pesan, Pasto Chicken Bake 2, Beef Steak 1, minumnya orange juice 3. Udah itu aja, jawab Feli. Baik, ditunggu sebentar ya Kak, ucap waiters, setelah mencatat dia pamit. Feli dan Reza terus bercanda tanpa menghiraukan keberadaan Dewa, yang sudah sangat kesal dan marah. Saat makan pun, mereka berdua asik bercanda. Keadaan seperti berbalik, Feli dan Reza justru terlihat seperti pasangan, dan Dewa bagaikan nyamuk di antara mereka. Dewa yang sudah tidak tahan lagi, lantas mengebrak meja dengan keras. Sontak para pengunjung kaget dan melihat ke arahnya, begitupun dengan Feli dan Reza, jantung mereka seakan mau copot karena kaget. Tanpa basa-basi, Dewa menarik kasar lengan Feli. Dan melangkah dengan cepat, keluar restoran sambil menyeret Feli dengan tidak sabar, sungguh laki-laki itu sedang emosi sekarang. Reza yang melihat Feli ditarik kasar seperti itu, ingin mengejarnya tapi ia urungkan. Karena tidak ingin membuat keadaan semakin runyam, Reza sedikit merasa bersalah karenanya, mereka jadi bertengkar, semoga Feli tidak diapa-apain sama suaminya, harap Reza dalam hati. Bab 24. Pagi hari, di dalam kamar. Tampak Feli sedang memantau penampilannya di depan cermin, dia sudah siap untuk berangkat bekerja. Bebarengan dengan Dewa, yang keluar dari ruang ganti, dengan tampilan yang sudah rapi hendak berangkat ke kantor. Pandangan keduanya bertemu, tetapi hanya sekilas. Sebelum Dewa mengalihkan pandangannya, dan beranjak dengan wajah dinginnya. Kejadian semalam, membuat Dewa yang awalnya hendak memperbaiki hubungan dengan istrinya ia urungkan. Lantaran dia sangat marah dengan kejadian semalam, apalagi menurutnya istrinya itu hanya cuek saja dengan kemarahannya, tidak ada inisiatif untuk membujuknya yang tengah marah, dan memberi penjelasan tentang hubungannya dengan Reza. Membuat dia kesal saja, untuk bertanya duluan pun dia gengsi. Sementara Feli, bukannya dia tidak peduli dengan kemarahan Dewa. Justru dia tidak tahu jika Dewa sedang marah padanya, karena dia sudah terbiasa dengan sikap dingin suaminya, jadi dia tidak diam saja. Jika saja Feli tahu, suaminya saat ini sedang marah dan cemburu, pasti dia akan sangat bahagia. Itulah kenapa komunikasi sangat penting dalam rumah tangga. Masalah tidak akan selesai jika hanya diam. Yang ada justru membuat hubungan semakin renggang, tidak ada salahnya bertanya sesuatu yang mengganjal di pikiran kita kepada pasangan. Agar tidak menimbulkan pikiran-pikiran negatif, yang justru menimbulkan kesalahpahaman. Tiba di meja makan, keduanya sibuk dengan makanan masing-masing, keduanya makan dengan diam. Kok, Feli hanya diam saja sih? Gak ada niatan gitu buat ngejelasin, minimal minta maaf kayak udah cuekin aku semalam. Dan sibuk sendiri dengan si Reza itu. Gerutu Dewa dalam hati, sambil melirik kesal Feli yang makan dengan santai. Kenapa mas? Tanya Feli dengan heran, saat menyadari suaminya melirik dirinya dengan muka kesal. Tidak ada. Jawab Dewa ketus. Keduanya diam kembali. Sebelum akhirnya beranjak pergi, untuk menjalankan aktivitas masing-masing. Dewa sudah tiba di kantor, dia mengendarai mobilnya sendiri, lantaran kemarin dia melarang Bima untuk menjemputnya. Karena pada awalnya dia sudah berencana ingin mengantarkan Feli bekerja, agar dia tahu di mana istrinya itu bekerja. Tapi semua itu gagal, dan Feli berangkat bekerja dengan menaiki taksi online. Dewa juga melihatnya tadi saat Feli masuk ke dalam taksi. Pagi bos, sapa Bima, yang sudah nyelonong masuk ke dalam ruang kerja Dewa.
Pria itu sebenarnya sudah mengetuk-ngetuk pintu tadi, tapi tidak ada sahutan dari yang punya wewenang, jadi dia nerobos saja. Pagi, jawab dewa datar. Bima memandang wajah dewa yang nampak mendung. Cek, pagi-pagi udah PMS aja, celetuk Bima. Kalau tidak ada yang penting mending keluar. Lagi males. Ucap dewa cepat, saat melihat dewa duduk di hadapannya. Ini soal Feli, yakin ngak penting. Ujar Bima santai. Mendengar nama Feli, bergegas dewa memperbaiki duduknya, memasang wajah serius, info apa? Cepat. Pintanya tak sabar. Jadi dari hasil penyelidikanku, selama ini Feli bekerja sebagai model. Sungguh mengejutkan, dia menggantikan salah satu model di sana. Dan kenapa dia bisa jadi model? Itu semua atas bantuan sahabatnya yang bernama Nessa. Nessa sendiri juga seorang model yang cukup terkenal. Begitulah singkatnya. Ucap Bima panjang lebar. Model ternyata. Pantas saja dia berubah drastis. Cih. Pasti nantinya akan ada banyak pria yang akan menyukai istriku. Aku sangat tidak setuju jika dia menjadi model. Hanya akulah yang boleh melihat istriku, aku harus melakukan sesuatu. Apalagi ada si Reza itu, yang pastinya akan nempel muluk sama istriku. Awas saja jika mereka berani macam-macam di belakangku. Gerutu dewa, menerka-nerka dengan raut kesal.